Halo Sobat Muda Indonesia, beberapa tahun terakhir kita sering mendengar berita tentang pencurian, kekerasan, hingga penipuan digital. Data menunjukkan bahwa angka kriminalitas di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup mengkhawatirkan. Apa penyebabnya dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat? Mari kita bahas bersama. Ada banyak faktor yang menyebabkan meningkatnya angka kriminalitas. Salah satunya adalah tekanan ekonomi, terutama pasca pandemi, yang membuat sebagian orang nekat melakukan tindakan melanggar hukum. Selain itu, kurangnya pengawasan keluarga, rendahnya pendidikan moral, serta pengaruh media sosial juga menjadi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dan Kepolisian RI, jumlah tindak kriminal di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Kasus yang paling sering terjadi antara lain pencurian, perampokan, kekerasan dalam rumah tangga, serta kejahatan cyber. Peningkatan kriminalitas tidak hanya merugikan korban secara materi, tapi juga menimbulkan rasa takut dan hilangnya rasa aman di masyarakat. Keadaan ini dapat menghambat aktivitas ekonomi dan sosial, bahkan menurunkan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Seperti contoh kasus berikut, Surabaya, Polres Mojokerto berhasil mengungkap kasus pembunuhan disertai mutilasi menggegerkan warga Surabaya dan Mojokerto. Seorang pemuda bernama Alfi Maulana berumur 24 tahun, tega menghabisi nyawa pacarnya berinisial TAS berumur 25. Lalu memutilasi jasad korban menjadi ratusan potongan. Sebagian potongan tubuh korban dibuang di Mojokerto, sementara sisanya disimpan di kos korban di Surabaya. Peristiwa tragis ini terjadi pada Minggu 31 Agustus 2025 sekitar pukul 2 WIB di rumah kos mereka di Jalan Raya Lidah Wetan, Surabaya. Alfi dan korban diketahui sudah berpacaran selama 5 tahun dan tinggal bersama di tempat tersebut. Kapolres Mojokerto AKBP Ihram Kustarto menjelaskan bahwa peristiwa bermula dari percekcokan. Pelaku pulang larut malam, namun pintu kos dikunci dari dalam oleh korban. Pertengkaran pun terjadi hingga pelaku menusuk leher korban dengan pisau dapur. Satu tusukan itu membuat korban meninggal kehabisan darah, ungkapnya Senin, tanggal 8 September 2025. Usai memastikan korban tewas, pelaku memutilasi tubuh pacarnya di kamar mandi. Potongan tubuh korban lalu dibuang di semak-semak Pacet, Mojokerto. Sebagian lainnya disembunyikan di laci lemari serta dikubur di depan kos. Akibat perbuatannya, AM dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, tingkatkan kesadaran dan kepedulian sosial. Laporkan setiap tindakan mencurigakan di sekitar kita. Kedua, gunakan media digital dengan bijak. Jangan mudah percaya pada informasi atau tawaran mencurigakan. Dan yang paling penting, tanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab sejak dini, di rumah, di sekolah, dan di lingkungan kita. Mari bersama membangun Indonesia yang lebih aman, damai, dan berkeadilan. Karena keamanan bukan hanya tugas polisi, tapi tanggung jawab kita semua.